John garis keras. Selamat malam Sukabumi. Konsistensi komitmen yang manusia itu akan sehat ketika kantung kemih lo itu makanya Lu bisa. Kita nongkrong sampai pagi, habiskan malam ini. Kita nongkrong sampai pagi, berkumpul lepaskan sepi. Let's go! Halo putra putri Jakarta Jangan Tidur. Balik lagi di video Jakarta Jangan Tidur. Dan seperti biasa gue selalu nongkrong sama orang-orang keren Jakarta. Dan kali ini gue udah di markasnya Gas John garis keras. Dan sekarang Gas John ini lagi bikin store, offline store. Jadi buat teman-teman yang mau belanja kaos ya kan, di sini ada kaos gue juga. Jakarta Jangan Tidur nanti bakalan ada di Gas John offline store. Dan sekarang gue bakalan ngobrol-ngobrol sama si Apang Gas John-nya. Oke? Kita ngobrol. Gas John garis keras. Oi 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 Gas John garis keras. Gas John garis keras. Gas John, Gas John, Gas John garis keras. Ini ku bangga, aku sekuat baja. Itu gue jujur gue nggak tahu tuh liriknya. Itu lagu gue ciptakan untuk ini rasa kebanggaan penonton gue yang sudah mengapresiasi gue. Buat Gas John ya. Untuk Gas John garis keras untuk tetap tidak nonton tayangan-tayangan tolol. Tapi lu nggak ada kata-kata Gas John Ultras gitu tuh nggak ada. Enggak kan kalau Gas John Ultras pekerja. Oh iya. Kalau Gas John Ultras nggak bakal nyanyi kalau iya. bekerja. Kalau ya yang penting digaji dia mah. Gila, apa kabar, Be? Hah? Apa kabar? Baik. Ini Jadi, akhirnya Jakarta Jangan Tidur tembus 1000 subscriber. Congratulations. Udah lebih, Pak. Oh, berapa sekarang? 1012 lah. Lebih 12, Pak, ya kan? Iya, 12. Gila. Jadi akhirnya dia tembus 1000 ini ya, berkembang berarti ya. Berkembang. Dari awal gue kesini video ke 3 kali ya. Berguna nggak ajaran-ajaran Berguna. Jadi gue sebelum ketemu sama talent ya, senam mulut dulu ya kan. Itu baru ketemu talent. Nah terus putra putri itu tercetusnya pada saat kita syuting di sini, iya, benar. ya kan? Sama gue opening, halo putra putri jangan tidur, gitu juga baru. Iya. Pada saat gue ketemu lu, gitu. Jadi akhirnya sekarang tembus 1000, makanya gue kesini lagi. Kita bakalan ngobrolin tentang apa ya? Nggak tahu. Abis nih. Oh iya, ntar beli lagi Cak. OTW Bang Joni. Oh, Oh, iya. siap. Nah jadi sekarang ini kan lu pengen bikin ini John, store, offline store ya. Yes. Dan gue bakalan ada juga merch gue di sini. Oh, siap. Iya nggak? Jadi Di memang ujung sana. seperti konsep awal kami. Gitu ya. Tadi Jadi- kita udah lihat-lihat dikit. Iya, ya. jadi memang Gas John itu diciptakan untuk ini, Be. Jadi kita membuat channel YouTube itu seperti komitmen saya dari awal, gue nggak pengen terkenal. Gue pengen menciptakan YouTube itu sebagai komunitas bisnis sebenarnya. Oh iya. Dengan menjadikan YouTube itu sebagai media. Nah, di mana Media. di media tersebut kita bisa jualan. Salah satunya kita Branding. ya, kita jual merchandise karena gue punya passion di situ. Dan untuk menghargai untuk mengapresiasi teman-teman yang bekerja keras di YouTube-nya Iya. seperti Jakarta Jangan Tidur, Iya. maka saya konsepkan store ini itu bisa diisi oleh teman-teman seperti kalian. Itu. Jadi kalau aku Kamu gitu. jadi ntar kalau teman-teman mau beli merch Jakarta Jangan Tidur bisa kesini nih ya. Bisa. Ya kan? Bisa. Udah di sebelah pojok situ tuh. Ada di display di pojok situ, nanti lu bisa kesini. Tapi ngomong-ngomong Be, gue ngelihat positioning Jakarta Jangan Tidur tuh sebenarnya apa ya? Segmen Positioning. pasarnya. Ngerti nggak? Positioning tuh kan Positioning ya. Ngerti nggak bahasa Inggrisnya? Jadi lu pernah nggak Bang? Jangan. Oh, udah ya? Itu Sri Mul. Iya, Sri Mulyani. Men cow. Bukan. Jadi lu pernah nggak ketemu sama teman-teman ya? Ini kita sebut teman-teman ya. Ketemu sama putra putri atau sama Gas John Ultras atau sama Gas John garis keras yang kalau manggil, "Nap, ini berapa Nap?" gitu.
Pernah nggak? Gue balas, nggak au. Itu orang gagu apa Itu gimana? jangan tidur. Jadi bang itu dibalik ngap. Ngap, Ya, oh. ngap. Ini berapa ngap? Gitu. Itu jangan tidur tuh. Gue kadang suka bingung gue sama generasi milenial ya, bahasanya suka Milenial seenak-enak. kita. Kita Dia enggak generasi dong. Z. Oh dia Z, kita Z, milenial kita ya. milenial. Iya, generasi Z generation tuh memang kadang suka mengubah bahasa yang tidak sepatutnya sebenarnya. Sama kita dulu lah. Iya sih. Kita dulu juga misalnya Toket lu jadi toket, sama. Tete jadi toket ya kan. titit jadi titit ya kan. Titit jadi ini Tetet. lotnok. Iya kan? Iya. Sama mereka asap juga kilap, gitu. asap kilap tuh. Asap kilap. Asalnya dari Malang itu sebenarnya. Tapi itu udah sebenarnya dari 80-an, Bang. Iya. Udah ada. Iya, benar. Tapi kita kembangin terus ya kan. Jadi sekarang orang manggil bang itu jadi ngap. Nah, ya kan? Dan ngap, ya. ada banyak lagi yang mereka lakuin itu yang jadi lu sekarang belajar karena lu berhubungan sama pembeli gitu ya. Lu belajar gimana caranya lu masuk ke generasi Z. Betul. Itu harus sih. Ya, karena kan kalau kita bicara ini ya, lo masuk ke dunia baru itu kan konon, jangan dibalik. Konon. Konon jangan dibalik. Tadi kita Oh, lagi iya. bahasa balik. Kalau dibalik jadi Jangan. konon, konak, bega jadinya. Nonox. Nonox itu juara api. Ya memang lo adaptasi ya, lo namanya hidup ya. Lo kayak corona gini kan pandemi, kita juga sebagai manusia dituntut untuk beradaptasi kan. Iya. Jadi lo masuk ke dunia baru ya lo beradaptasi, dan karena kita ini menjadikan penonton itu sebagai komoditas utama ya. Kalau kita bicara restoran, customer pembeli makanan itu kan Iya. raja. Nah kalau kita sebagai konten kreator ya tentunya kita harus menghargai penonton. Kita mau manggil ngap, mau manggil tai juga gue Yoi. ladenin. Jadi Iya. itu mereka kita harus masuk ke generasinya ya. Ya, kita terpaksa untuk menjadi anak muda lagi. Iya. Walaupun kita sudah tidak muda lagi sebenarnya. Kui bang gitu. Kui bang. Oke deh. Iya kan? Codean yuk gitu ya kan. Tapi seru sih bang. Jadi yang tadinya lu harusnya udah berbahasa baku gitu ya kan. Akhirnya lu jadi bahasa lu balik lagi ke ya lu ikutin mereka harus gitu. Tapi enggak sih, kalau yang gue jual kan pride ya, kebanggaan. Lu gue tetap ada integritas lu. Ya. Gue nggak mau di kalau gue udah punya pemikiran ini ya udah gue begitu. Kalau lu harus Ya. lu tinggal di Indonesia ya lu menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Makanya sebenarnya kita nih sebagai konten kreator yang berpusat di Jakarta itu sebenarnya tidak sebaiknya ngomongnya lu gua. Oh iya. Iya karena yang nonton kan ada yang dari Papua, saudara kita dari Papua, Anda saya. dari Maluku, atau kamu aku. Jangan deh. Geli Bener. juga. Ya, kalau orang nanti budaya orang Jawa, budaya orang Papua manggil lu gua, budaya mereka beta makan sagu. Jadi gua makan sagu kan jadi nggak Beda. enak. Soalnya Iya, kalau jadi lo gua bahasa daerah ya. bahasa Jakarta, slang itu bahasa Jakarta kan. Tapi gue jangan tidur. Oh iya lu Jakarta Berarti tidur. gue boleh ya? Iya, lu boleh. lu Tolong nih. Jangan paksa aku kamu. Ya nggak apa-apa ya. Tapi kan ini lu punya ciri. Iya. Yang penting kan lu membangun sebuah apapun ya, lu membangun legacy, karya gitu, lu yang penting karakter lu ada. Iya, karena dulu gue inget aja bang, kalau misalnya aku kamu itu kita udah boleh aku kamuan belum nih gitu. Jadi kalau kita aku kamu kayak kurang enak nih. Laki sama laki lagi. Iya. Jadi gimana nih bang? Jadi dari awal video nih bang, gue pernah kesini ya kan itu baru berapa subscriber lah ya, dan baru berapa video, 3 video, lu video ketiga kalau nggak salah. Dan sekarang gue udah sampai ke 1000 dalam waktu berapa bulan tuh ya? Gue kesini kapan? Wah lu hebat lu. Hah? Gua tuh mencapai 1000 ya, itu lama lu. Gas Lama? tuh, lama gua. Nah, apa lagi nih yang harus gue lakukan nih menurut lu? Tambah minuman dulu sih. Ajudan. Ya bos. Nih, ajudan Gasjon tatuan semua. Sini. Wah, Sini. Ini aneh sih nih. Nah, ini kalau naik motor nggak pakai jaket debunya pada nempel. Jakarta keras bos. Jakarta jangan tidur ya kan? Asli. Jakarta keras ada juga. Iya, Gimana, jadi, bang, apa yang harus dilakukan? Sebenarnya yang paling susah itu menjadi konten kreator atau menjadi public figure atau menjadi influencer itu Iya. adalah menjaga kekonsistenan. Bagaimana lu tetap berkarya dengan kondisi apapun yang ada. Iya. Jadi lu tetap harus, mau video lu ditonton gak ditonton, lu tetap harus berkarya. Apresiasi itu belakangan. Berarti belakangan. Ketika lu berkarya dengan tulus, ikhlas dan juga baik, apresiasi itu akan datang dengan sendirinya. Buktinya lu tetap berkarya walaupun gak ada yang nonton, Nggak ada. Iya. tiba-tiba 1000. 1000 ya? Karena orang menghargai. Bingung ya? Iya, orang menghargai. Berarti ini orang rutin upload, gua harus hargai. Ada penonton Oh yang gitu memang doang ya? iya. Oke deh gue hargain.
Matiin habis itu taruh ya kan. Gua Ada. hargain. Nah, Gitu ada. doang ya? Artinya lo tetap harus konsisten, dan itu yang susah. Ketika lo masuk di 1000, orientasi lo ketika lo ingin mencari uang di YouTube nih ya. Gua nggak Iya. tahu nih motivasi lo. Ketika lo udah sampai 1000, lo udah bisa cari uang. Lo bisa game over. Karena ketika lo udah mendapatkan uang, goal yang lo ingin tuju tuh Udah udah tercapai. capai. Akhirnya lo bisa masuk di comfort zone yang itu bisa Oh membuat. enggak, tapi gue punya jenjang karir di YouTube, Bang. Gimana tuh? Jadi gue kalau ngobrol sama talent gitu ya, sama teman-teman yang kita bikin Es batu nggak ada, Bang. bikinin video, ya kan? Jadi puncak karir gue adalah pada saat gue bisa wawancara Bim Bim. Mim ya? Bim Nggak Bim. bercerai ya? Bim Bim ngap. Kalau udah gue wawancara Bim Bim, berarti gue Oke, satu lagu buat lo. Selamat malam, Sukabumi. Ku ambil gitar dan mulai ku mainkan. Itu tribut, suara lo jelek banget ya. Tribut itu siapa? Belum ada yang meninggal. Udah tribut aja. Emang tribut terus udah meninggal ya? Oke. Kagak, bego. Oke. Kagak. Ini dia masih hidup, kita bikin tributnya kan. Kita panggil kan, orangnya suruh nyanyi. Ngapain di tribut? Jadi obsesi lu ketemu Om Bimbing, ya? Om Bimbing, Bimbing, Bing bing. ketemu Bimbing ya? Iya. Iya. Tapi kalau ketemu gue udah pernah. Enggak, maksudnya bikin konten bareng Nah, dia. bikin konten tuh agak susah. Itu kalau misalnya gue udah wawancara dia, itu Udah selesai? puncak karir Lu gue. tutup. Gue tutup. Oke. Bang, gue mau dong wawancara lo. Sorry, gue udah wawancara Bim Bim duluan. Thank you. Gitu. Nggak, tapi Udah itu nggak mau Be. gue. Maksud gua ketika konsistensi dan komitmen lo itu yang bisa mengejar mimpi lo untuk ketemu Bimbing. Nah, itu. Soalnya gini, gua bicara soal pengalaman gua di membangun channel Gasjon ya. Untuk awal-awal 1000, mencapai 1000, Iya. untuk mencari narasumber tuh susah. Karena apa? Orang tuh melihat kredibilitas lo dulu. Iya. Channel lo apa, isi lo apa. Nah, ketika lo nggak pernah berkarya, gimana lo akan mendapatkan narasumber? Benar. Nah, ketika lo sudah konsisten berkarya dengan karya-karya yang bagus, narasumber itu akan berdatangan. Sebenarnya, lo pernah lihat nggak di berita tuh ada running text di Metro TV ya? Wartawan Metro Mini tidak menerima amplop. Karena ketika lo menjadi media, potensi untuk mendapatkan uang dari narasumber tuh ada banget. Wartawannya. Ya kan, ya lo kan media, orang butuh panggung ketika ingin masuk di channel lo kan. Lalu itu bisa jadi sebuah komoditas bro. Sebatu saya bang. Oh, akhirnya begitu ya? Bisa sebenarnya, cuman kan nggak kayak gitu. Sekarang kan eranya kolaborasi. Iyalah. Jadi dimana kita harus saling mendukung dengan cara kolaborasi. Lu bantu gua apa, gua bantu lu apa. Sekarang gitu. Karena kalau pemikiran soal lu masuk channel gua bayar atau gua masuk channel lu bayar tuh udah is dead lah. Berarti sama-sama lapar lah ya? Sama-sama lapar lah sekarang. Udah hidup bertahan aja hidupnya. Kalau di lu nih bang, yang lu lakuin, tapi lu fokus banget ini sih ya, YouTube ya? Enggak juga. Oh, enggak juga ya? YouTube tuh sebenarnya kan cuma buat ini doang, buat daripada anak-anak nganggur nih, kameramen brengsek. Mendingan kita punya media, punya payung untuk berkarya. Tapi pekerjaan utama kita bukan di sini sebenarnya. Oh, Tapi bukan ya? ketika lo berkarya dan diapresiasi oleh penonton lo, itu membuat hasrat lo untuk berkarya itu timbul lagi dan timbul lagi. Itu yang disebut dengan simbiosis mutualisme antara kreator dan juga viewers. Ya itu maksud gua ya, lu kan ketika lo, ya itulah makanya gue benci banget ya sama orang. Ini ada kulitnya pak, harus dibuka bego lu. Nggak, maksud gue kenapa gue sangat menentang. Iya menentang. Menentang aja. Nggak, YouTube artis-artis yang bikin YouTube tuh, Oh iya? itu tolol. Maksud gue lu menjual kepalsuan, menjual kemewahan, sehingga orang-orang tuh ingin menjadi lu secara instan. Ya, lu ketika lu nonton orang artis atau siapapun itulah pamer harta, lu kan ingin menjadi itu dengan cara yang cepat. Tapi kan nggak seperti itu. Orang ingin jadi YouTuber akhirnya. Lu ketika masuk di YouTuber, lu masuk industri yang jauh lebih kejam dibanding hidup yang lain. Kalau kita pamer kemiskinan gimana? Udah sering. Listrik gua tiap hari bunyi, masa gua mau pamer terus kan juga tetangga tahu. Tapi itu mungkin karena sosoknya sih bang. Enggak, maksud gua gini, maksud gua ketika lu menjalani sesuatu yang nggak lu cintai, lu paksakan, itu kan sama aja bohong. Masalahnya sosoknya dia berak aja ditonton. Iya, paham gua. Tapi kan nggak, maksud gua ketika lu
menunjukkan lu bikin YouTube terus lu bisa hidup mewah kan orang di teman-teman di daerah ini pengen jadinya. Nah lu ketika udah nyemplung di YouTube ya lu ada ketemu yang namanya tadi konsistensi, komitmen yang Gila, kesel kaca gue, gila. Sorry. gue sentuh beneran ya sakit. Gila, langsung ketelan jadi gue gigit nih, langsung ketelan. Oke itu maksud gua ketika lo males ya tadi lu konsistensi itu memang berat. Sekarang lu bayangin ya, gue sering ketemu sama narasumber yang sudah berkarya main musik 20 tahun, 30 tahun. Lu bayangin lu ketika dia manggung di usia karirnya yang 15 tahun kan pasti ada jenuh juga. Iya. Tapi lu ketika udah nyemplung, ya lu harus berenang. Jangan sampai Ya jangan sampai tidur. ya sampai tidur. Ya lu kalau udah lu memutuskan hijrah ke Jakarta atau lu merantau ke Jakarta, tiba-tiba di Jakarta cari duit susah, hidup keras. Balik Ya lu masa lagi. lu mau pulang? Kan enggak, lu harus survive. Kalau lu pulang lu malu sama tetangga, sama orang tua, Ketawain. ketawain. Iya. Makanya jangan tidur. Mulai. Iya maksud gua. Iya, lu harus survive. Iya. Ya kayak ya kita 7 miliar orang di bumi kena cobaan yang namanya COVID. Ya kan kita harus survive. Ya lu ketika di YouTube ada males, ada dianggap pansos, dianggap mau so artis, ya lu udah kecemplung ya lu berenang. Lu udah dianggap gitu belum, Bang? Gua mah biasa aja. Gua tuh orang yang gua biasa aja. Orang teriak gas John ya gua iya gitu. Ya tapi kan nggak maksud gua ya gua mengapresiasi mereka. Gua tuh senangnya apa? Gua berkarya, mereka apresiasi gua. That's it. Orang mau foto bareng sama gua, ya gua berarti dia menghargai karya gua, bukan dia menghargai ketampanan gua. Lu nggak ngatain? Kenapa? Gas cepet kelar gitu enggak tuh ya? Iya pernah Nggak, juga sih. oh, pernah ya? Pernah. Ya tapi Kalau nggak lagi maksud kesel gua ya kan? Kalau lagi kesel mau gimana ya? Nggak, kalau gue tetap, gue gini loh, sama kalau kita bicara musisi ya, musisi itu menuhankan pendengar. Ya kalau gue ya Penonton. ya gue penonton sih. Iya. Ya penonton mau ngomong apa, selama itu bagus gue dengerin, kalau nggak bagus ya gue tetap love, gue tetap like. Artinya ketika dia sudah mengomentari gue, dia membuang waktu dan kuotanya untuk mengapresiasi gue. Jadi gue terima dengan baik aja. Enggak, tapi komen apa yang paling menurut lu paling negatif nih? Karena kalau gue nonton konten lu tuh, gue baca komennya positif semua. Gue mau komen yang negatif aja nih ya, gue mau bercandain gitu, gue males juga. Ngapain? Nah, ntar gua lu males kenapa? takutnya ntar yang positif-positif pada nyerang gue lagi ya kan? Itu kekuatan ketika lu berkarya dengan cinta, dengan tulus. Itu akan mendapatkan Tulus, apresiasi. lu yang kenal sama Tulus juga. nih? Gajah. Nggak. Panggil aku gajah. Dia gay nggak ya? Kagak, ada yang kagak. Dia Oke. soalnya pernah ini, Gay enggak. pernah apa namanya? Pernah ciuman? Nonton bokep. Bokepnya cewek. Nggak. Nggak kenal gue. Nggak, maksud gua ya itu. Gua alhamdulillah ya selama Alhamdulillah berkarya ya. di YouTube 2 tahun lebih itu nggak jarang gue bisa hitung pakai jari ada orang yang menyerang gua. Konten negatif ya. Iya, komen-komen negatif. Komen negatif. Ya enggak, kebanyakan ya antara mereka takut karena garis keras gas John ini terlalu kuat Iya, untuk udah komen duluan ya kan. Iya, atau memang ya dia menghargai karya gua ya, dan gua kan berkarya itu untuk menyebarkan kebaikan. Apapun itu kan ada pro kontra. Ya, gua menganggap kalau pro ya terima kasih, kalau kontra ya makasih juga, masukan buat gua. Iya Kan kita nggak selamanya kita benar, men, lu Tuhan emang. Iya. Ya lu berkarya menurut lu secara teori udah benar, secara visi dan misi udah benar, tapi kan kalau interpretasi masyarakat itu kan beda-beda. Kayak kita ngomong gini, yang dengerin tukang becak sama yang dengerin dokter kan pemahamannya beda. Beda, iya. Tukang becak nganggap kita obrolan kita ini asik, tapi Iya. kan kata dokter orang tolol pada ngobrol. Iya kan? Iya kan? Itu kan interpretasi, pemahaman Iya. orang beda-beda. Jadi kalau gue bilang ada komen negatif, ya makasih gue bilang. Iya. Tapi alhamdulillah kagak pernah ada, jarang banget. Jarang. Jarang. Gue juga tadinya mau ngecengin lu nih jadi jangan deh. Ntar gue omelin lagi ya kan sama Gas John. Iya enggak sih, yang penting sebenarnya itu sih gue nggak tahu ya. Kalau negatif biasanya dia lebih ini sih kayak attitude apa. Ya mereka tahu lah yang dijual oleh sosok kreator atau influencer kan sebenarnya lebih ke karakter ya. Ya mungkin mereka ini yang nonton kita tuh menganggap karakter kita sudah kuat, kita nggak original, nggak copy paste segala macam. Jadi ya mereka appreciate kali ya. Nggak tahu juga gue. Cuman kalau menurut gue, secara gue mengenal lu di luar dari Gas John pun nih Pang ya, itu sebenarnya ada satu hal yang aku tuh
Aku sih yes ya, nggak tahu. Kalau Mas Anjing nggak tahu. Mas anjing siapa? Mas ada orang dinamain anjing. Lu tau nggak? Kan Siapa? zaman kita SMP kan ya? Itu kan suka kata-kata orang tua ya. Iya. Iya kan, lu pasti dipanggil orang tua lu kan. Iya. Nah, gue tuh ini off the record ya, tapi tetap di record ya. Iya. Jadi nyokap gue tuh pernah cerita ya, dulu mama hampir kawin sama orang namanya Tai. Gak ada. Ada, sumpah ada. Nggak ada orang tua ngasih nama. Ada. Tai aja deh. Bahasa Jawa kan kita nggak tahu. Iya. Lu bayangin kalau nyokap gue dulu jadi kawin sama Pak Tai itu. Nggak ada, Bang. Tai Ada. bahasa Jawa, bahasa Indonesia apa tai? Memek aja tuh ada, men. Bahasa apa? Memek bahasa Jawa tuh ada. Gue pernah Bahasa ada. Indonesia apa? Ya, gue nggak tahu, pokoknya Pak Memek. Ada juga nih, lu nggak tahu nih. Bego, wakil. Demi Allah nih ya, wakil gubernur Iya. Sumatera Selatan. Iya. Lu tahu nggak namanya? Gue pernah ke Sumatera Selatan, ke Palembang ya. Lu tahu nggak namanya siapa? Siapa? Meki. Lu tanya nih, wakil gubernur. Cuman kan kalau Lah kan Meki- nggak tahu ya nama. Ya kan, lu kayak tai. Itu kan slang word, bahasa. Iya. Cuman Meki itu Ada, lu cari Google ya. Ada, nih. ada. Ada Meki namanya. ada. Sumpah. Cuman lu bacanya salah. Bacanya soalnya Maki. Mike. Enggak, Maki. Maki ya kan? Tapi Iya. enggak, gue tulis di banner. Mek. Anjing nggak percaya lu, gue Pak cariin. Memek. Nggak percaya lu. Lalu bisa bicarakan Pak Memek. Nih, gue kasih tahu sama lu nih ya. Pak Meki nih. Meki ada. Ada emang. Tapi lu cara bacanya salah mungkin. Ya terus anyway kita ngapain ngomong Meki. Patai siapa lagi? Ada ya, gue bilang gue kalau coba dulu ya bokap gue namanya Pak Tai. Apa anjing? Waktu SMP gue dipanggil Tai gitu. Tapi untung lah. Tapi kalau di Gasjon ini Bang, gue ada beberapa kenal sama karyawan-karyawan sini ya. Ada satu karyawan yang emang sebenarnya lebih lucu dari lu nih Bang. Kenapa nggak lu expose sih? Gini loh, gue tuh coba membangkitkan ekonomi sekitar. Garis keras. Tapi dia pendiam sih. Pendiam. Dia terlalu pendiam untuk dikata-katain. Dia hanya pasrah untuk berjibaku. Ada ya? Tapi ada kan? Ada. Iya. Cuman nggak pernah lo expose ya? Nggak mau dia. Nggak mau ya? Nggak mau. Mungkin dia gua. Nanti dia ngomong gitu kan? Mungkin dia malu sendiri lihat mukanya di kamera ya. Jadi memang untuk ya itu tadi mungkin dia ketika dia pernah waktu itu masuk sebenarnya. Oh pernah ya? Pernah, dia pernah opening di salah satu episode gua. Assalamualaikum. Nggak malu sendiri kali ya. Besok-besok nggak pernah mau lagi. Oh tapi lu tayangin tuh? Pernah. Orang kayak ketawa ya. Tapi ini Pang ya, ini lu dari perjalanan panjang lu nih ya, sebagai Gasjon lu nge-build penonton ya kan? Karena gue di sini oke lah, gue udah bikin konten beberapa ya kan, yang nonton ada lah beberapa ya kan. Tapi untuk nge-build si penontonnya ini sendiri, dia sebenarnya nggak ngelihat gue Bang. Cuman mungkin ngelihat talent atau nggak ngelihat ya videonya aja gitu. Iya. Pertanyaan lo terlalu berbelit-belit deh. Gue Gimana bingung. Coba lu sebagai host tuh harus bisa merancang kata-kata. Nah gimana tuh? Jangan terlalu rumit. Pertanyaan lu gue udah tahu maksudnya, tapi Apa? pertanyaan lu terlalu dari Jawa sampai Pantura. Pertanyaan gini aja. Apa tadi lu nanya apa ya? Gue juga bingung sih. Nggak. Mengemas penonton. Bagaimana cara Anda mengemas penonton? Enggak, tapi penonton itu ada beberapa loh. Ada yang emang dia pengen lihat talentnya. Oh, Ada iya, juga iya, yang iya, dia iya. pengen suka konten lo. Iya, 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 Ada juga yang pengen lihat lo nih. Gini loh. Ini yang bingung yang pengen lihat lo nih. Lu Gini. siapa ya kan pengen dilihat. Iya, 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 iya. Gimana cara membangun orang-orang pengen nonton lo doang sebenarnya? Oh, gue nggak tahu ya. Gue nggak merasa gue sebagai YouTuber seperti itu ya. Gue merasa sebagai ya host aja, sebagai konten kreator. Kalaupun ada Gasjon garis keras yang menganggap keberadaan gue gitu ya. Dan gue herannya, setiap gue kolaborasi dengan orang-orang besar gitu ya, komennya menuju ke gue memang. Nah, itu maksud gue. Jadi lu pada saat lu bikin konten nih, Iya. kenapa orang Bang Joni ini, Bang Joni Iya, ini, gue gitu. juga bingung. Iya nggak? Nih gue terakhir bikin sama salah satu legend hip hop di Indonesia, Kang Iwake. Gue berharap Kan bola ke dalam keranjang. bukan gitu lagunya. bukan. Lombok dong, Lombok dong, Lombok. Lombok sama cabe. Nah, gue berharap tuh yang komen tuh Iwake kan. Gue menjual seorang Iwake. Iya. Tapi yang komennya ke gue. Nah, itu maksud gue gimana? Nggak tahu gue. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Ya, nggak tahu gue. Itu tapi yang lu dapat itu kan? Iya, Jadi memang. kalau Gua yang gue menyadari dapat, itu. iya yang gue dapat pada saat gue bikin video gitu, orang komen ya talentnya, Iya, iya, atau nggak iya. videonya. Lu pengen lo nya ada gitu.
Nggak pengen juga sih, cuman lu bisa begitu gitu. Jadi membangun sebuah karakter individual yang teroris gitu. Brutal gitu ya. Brutal. Ya nggak tahu ya, mungkin ya itu tadi, mungkin karena gua tuh orang yang kalau menjalani sesuatu tuh dengan cinta gitu loh. Maksud gua nggak total gitu loh. Tapi Tulus udah nggak lu pakai nih. Tulus terlalu gajah dia. Udah lu pakai ya? Iya, Cinta doang. menjalankan sesuatu dengan kecintaan yang sangat brutal gitu. Jadi mungkin ketika keikhlasan gua membawakan acara itu tersalurkan ke penonton. Energi positif yang gua keluarkan itu sampai ke penonton dan penonton mengapresiasi gua. Gua nggak menganggap mereka itu fansnya Gasjon atau fansnya Bang Joni atau fansnya Apang gitu, tapi gua melihat mereka mengapresiasi keberadaan kita gitu. Dengan apa? Dengan gua membuat karya yang benar secara teori dan secara visi, secara pesan. Apa pesannya? Ya tergantung lo narasumbernya drug abuse, korban narkoba. Ya gue sebarkan positifnya ya lu jangan pakai narko. Atau narasumbernya rockstar yang pernah ada di fase jaya tiba-tiba jatuh. Ya pesannya lu hidup Jangan itu pakai rok. Iya, jangan pakai rok. Pakai jeans yang robek-robek, pakai blue jeans warna hitam. Blue jeans warna hitam ya? Blue jeans warna hitam. Bagus tuh. Jadi itu, maksud gua lu tetap itu apa ya? Tetap Anjing buka baju gerabang. Panas ya? jadi ini, Pang. Jadi diri lu sendiri dan Nah, itu yang penting. Lu gini, gua jujur nih gua nggak pernah ngomong ya dimanapun ya. Gua tuh nggak pernah nonton YouTube. oh, nggak pernah. Gua nggak pernah nonton YouTube lain, teman-teman gua menyarankan gua. YouTube lu sendiri? Si Hatma tuh tiap hari nonton. Tapi gua kadang gedek ya. Lu bayangin teman-teman kantor gua nontonnya channel lain, kan tai ya. Kagak ada yang nonton Gasjon. Karena dia udah nonton syutingnya. Oh, ya mungkin dia nonton syutingnya. Iya. Cuman anyway, maksud gua kan sekarang YouTube itu banyak ya. Banget. Gua nggak pernah nonton satupun. Konten lu? Nggak, konten gue justru gue tonton untuk nonton. apa? Untuk gue tahu Review. oh, ini kelemahan gue di sini. Iya. Berarti besok harus gue perbaiki. Wah, gue terlalu banyak nanya di sini. Wah, gue terlalu selfish di Berarti sini. lu nggak pernah nonton konten gua? Enggak lah. Enggak lah. Ya, ya. Lu tahu nggak apa? Untuk membuat sebuah karakter yang berkarisma, lu jangan sampai terdistract dengan lingkungan. Lu ketika nonton, lu nonton kompetitor lo atau ya siapapun itu ya. Lu ketika ke distract, lu jadi ada potensi untuk ikut-ikutan atau lebih parahnya lagi, lu berusaha untuk mirip seperti dia atau lu berusaha untuk melebihi tapi lu nggak sanggup, akhirnya lu memaksakan. Nah itu that's why gue nggak pernah nonton YouTube. Tapi gua nggak punya. nonton. Gue nggak. Kalau gue sih nggak ya. Untuk support. Iya. Gue suruh anak buah aja nonton channelnya dia ya. Jakarta Jangan Tidur kan lo kayak banyak kameramen gue semuanya nonton. Pantes gue bingung. Kok banyak yang nonton nih? Tapi dari sini semua ya? Di sini semua. Pantes. Tapi kalau gue Itu juga nonton ditaruh kali handphonenya? Iya. Kagak ada isinya lo konten lo. Nah, tapi gue kalau melihat lu dengan kapabilitas lu yang mencapai 1000 dalam kurun waktu beberapa bulan. Berapa bulan ya? Ya itu gue sangat mengapresiasi lu. Berarti karakter lu sebenarnya ada sebenarnya. Cuman orang nggak kenal ya? Enggak, lu yang gue lihat, gue tuh mempelajari. Lu kan anak didik gue nih, ya kan? Benar. Ya, channel lu tuh masih abstrak. Emang abstrak sih. Ya tapi jangan gitu. Maksudnya gimana tuh? Lu di YouTube tuh lu berperang dengan yang namanya algoritma ya, sistem yang nggak bisa lo kotak-atik tuh ya. Nah jadi ketika Ngomong apa sih lu? Dia ngomong apa sih dari tadi? Gue gak ngerti. Gue juga nggak tahu. Algoritma abstrak lah. Nggak, maksud gua visinya YouTube lu tuh apa? Lu mau ngobrol ngalur ngidul itu terlalu basi men. Lu sekarang lu lihat selebriti yang udah nggak laku di TV bikin di YouTube tuh ngobrol absurd. Nah lu kalau mau bikin gitu juga, lu gimana lu mau berperang melawan mereka itu? Kalau gue jadi gini Bang, gue itu ngikutin talentnya mau ngomongin apa nih gitu ya kan? Nggak bisa, lu sebagai kreator, lu harusnya meng-create sesuatu. Jadi lu ketika gua, ya misalkan lu sama Alif John ya, John, mana John? Alif John? Gak. Gue gak gitu. Nggak gitu. John, mana John? Lu harusnya bikin tema sesuatu yang di dunianya dia. Jadi yang related sama dunia seni. Oh iya, jadi tergantung dari talentnya dong. Iya, tapi ya lu ngobrolnya ya harus tertuju ke situ.
tentang bagaimana dia membangun karir, tentang bagaimana dia berkarya, tentang bagaimana dia manjat ring basket nggak jelas itu. Iya, gue gitu ngobrol ya. Oh gitu ya? Tergantung talentnya makanya. Iya, karena gue nggak nonton lo jadi gue nggak tahu. Lu kan nonton tapi mau ngebahas konten gua. Ini siapa? Iya, nggak maksud gue itulah. Nggak, tapi gini loh, nih gue juga nggak tahu nih. Ini obrolan kita cukup absurd ya, nggak tahu ada yang nonton apa enggak kan. Tapi itu maksud gue sebagai konten kreator, lu harus bisa mengarahkan tamu lo. Lu ngobrolnya ke arah mana? Jangan sampai lu tidak menghargai kuota penonton ini lo. Oh jadi gini, jadi kita itu sebenarnya arahnya ke kita pengen bikin toko di sini ya kan? Iya, gitu kan? intinya mah itu jualan Intinya itu, kan. Iya. Nah kayak kacamata yang lo pakai kacamata apa tuh? Kacamata. Lu cocok deh itu, Be. Kacamata tipis lu kan? Nah, 250 aja. Oke, ntar gua transfer 250. Yes, dapat customer 1. I support Jakarta Journal Tidur. Dan kita nanti toko ini bakalan buka kapan ya, Bang? Jujur aja ya, nih duitnya lagi nggak ada nih. Oh jadi di pending dulu ya? Pending dulu. Tapi ya banyak juga yang kesini mau ketemu, mau ngobrol ya silakan aja. Silakan aja. Tapi nantilah, belum gue buka secara publik. Ya gimana ya, sekarang lu punya mimpi, Tuhan menentukan. Iya benar. Iya kan, karena pandemi nggak ada yang tahu lo kondisi ini kan, iya nggak sih? Tapi harus tetap Positif berpikir thinking. positif, tapi jangan sampai positif. Iya, jangan sampai positif ya. Iya kan, berpikir positif, ya, jangan sampai positif. Ya itu manusia lah, mau enak nggak mau anak. Mau enak nggak mau anak. Oh iya, Iya kan? iya benar juga. Kan lu bilang jangan sampai positif. Tapi itu kalau bandel. Iya, Ya kalau lebih bandelnya lagi digugurin. Karena lu tidak menjalani ini dengan goal yang jelas. Kan golnya udah gua kasih tahu. Lalu seorang striker kalau mencetak gol, kalau di tengah dia udah nyerah, gimana mau cetak gol? Oh iya. Iya. Berarti gua Lu mau sayap ya, kali lu sebagai penyerang lu mau mencetak gol, lu mengharapkan bantuan pemain pertahanan gelandang, nggak bisa. Lu harus berjuang sendiri ujung-ujungnya. Terus kalau lu nggak mau mencetak gol, ngapain lu jadi penyerang? Berarti gol lu belum jelas dulu. Gol lu harus jelas sih. nih. Gol lu harus tahu. gol lu apa? Gol gua gede banget gas John. Gua mau Apa? bikin ini payung Ormas. kreatif. Ormas bisa jadi. Payung kreatif. Men's health. Gua ini lah. Mensel panci. Bego. Salah lu. Salah. Lu Apa tahu dong? kenapa disebut men's health nggak? Apa? Men's health massage. Lu pernah lihat nggak teman-teman putra-putri Jakarta Jangan Tidur pernah lihat kan pijat-pijat dewasa tuh ada tulisan men's health-nya. Iya. Lu kenapa disebut men's health? Karena Iya, habis pijit pria itu sehat. Karena dicoliin. itu apa hubungannya malu? Men's health. Lu kan nanya men's Men's health. health, iya. Manusia itu akan sehat ketika kantung kemih lo itu berhasil lu mau nyolek orang-orang gitu. Lu mau nyolek orang-orang. Hubungannya sama konten lu apa? Sama gasjon. Ih, kok jadi ngomongin Kata men's lu health? kenapa jadi nyolakin orang? Kok men's health? Gak ngerti gue. Men's health ya? Anjing aneh banget ya. Kan men's health gue bilang kan begini nih men's health nih. Gak. Tadi gua ini si bangsat ngomong men's health, gua juga bingung Kita jadi. di Indonesia. Tadi gua men's health ya? Gak ngerti gue. Oh, goal ya? Goal. Oh ya, gua mau menjadikan payung ini sebagai industri kreatif. Musik kreatif. Nah, gue mencapai situnya, gue harus berjuang melawan selebriti-selebriti yang punya capital yang besar, network yang besar, dan juga penonton yang besar. Tapi gue akan tunjukkan kita orang biasa bisa mencapai posisi itu. Nah, untuk mencapai goal itu gue harus berdarah-darah. Dengan cara apa? Ya lo kok upload terus. Tugas YouTuber kan cuma gampang, lo upload aja. Atau tapi apa enggak kita beda market, Bang? Enggak, market YouTube tuh sama aja. Sama ya? Ada yang bego, ada yang tolol. Yang bego nontonnya itu. Ya, kalau yang pinter ya ada aja yang nonton. Enggak, tapi lu penonton lu happy nggak melihat lu tidak jelas ketawa gitu? Gue menganggap lu tidak jelas loh. Gak jelas sih. Tapi penonton gue tuh ya, palingan ngasih komen tuh karena gini Bang, pada saat lu bikin konten menangis, entah apa yang nangisnya apa, orang ikut menangis. Pada saat lu bikin konten ketawa, entah ketawanya apa, orang ikut ketawa. Ada Ikut arah ke situnya. euforia. Iya. Dia nggak tahu nih kita ngetawain apa, cuman dia ikut ketawa aja gitu. Iya kan? Di lu nggak nangis nih, dia nggak tahu lu nangisin apa, cuman dia ikut nangis aja karena mungkin muka lu bersedih ya kan, jadi ikut menangis gitu. Ada arah ke situ gue.
Iya, memang ada yang bilang tuh YouTube tuh kan kayak escaping ya, lu kayak pelarian, lu udah aktivitas. Kan orang banyak yang bilang gua terlalu serius mengemas channel gitu, walaupun dikemas dengan tolol juga, dikemas dengan tolol. Tapi kan ada yang bilang tuh, makanya ngomong tuh ya anak-anak sini juga. Lu tuh bikin orang tuh mau nonton YouTube tuh mau nonton hiburan. Kalau nonton YouTube lu isinya orang-orang curhat doang, lu bahas serius emang ada yang nonton. Ya buktinya gua bertahan sampai sekarang. Berarti kan penonton itu sudah terbagi sebenarnya. Iya, benar. Jadi tetap ada yang mengapresiasi lah. Lu bikin sesampah apa setolol apa Jadi lu juga ada. ikutin konsep Mama AA gitu, curhat. Enggak sih. Oh enggak ya? Enggak, gue sebenarnya gini aja. Dosa kita udah terlalu banyak. Ya, gue punya kemampuan di sini, gue cari pahala di sini dengan apa? Menyebarkan sebuah hal baik aja. Jadi orang suruh curhat di konten lo ya? Nggak tahu loh, orang lihat muka gue pengen curhat kali ya. Oh iya sih. Lu ada masalah keluarga apa? Sebenarnya gini, Bang, gue tuh kesini tuh pengen ngasih tahu ke lu kalau jangan deh. Oh, hampir lu, gue hampir lu, hampir curhat lu. Gila, untung gue gak kenal lu. Hampir lu, tapi hampir lu. Nggak, tapi lu, ya gue tahu lah kan kondisi ekonomi seperti ini. Kalau itu iya. Iya. Ya emang gitu, maksud gue lu sebagai pembawa acara tuh lu harus bisa mengarahkan. Iya, lu gini loh, kayak lu harus bisa mempelajari semiotika ya, simbol gitu ya. Senyum lu tuh, senyum kepalsuan tuh gue tahu. Anjing sih gue palsu nih. Sebenarnya gue sedih ya. Iya, lu sebenarnya biar lu seru aja lu ketawa. Iya benar. Sebenarnya di dalam kacamata gue ini lu berilang air mata. Gak, maksud gue, lu ini soal psikologis kan. Lu semakin lu banyak ketemu narasumber orang hebat, makanya Anjing ini apaan sih? kereme. Iya itu maksud gua, lu psikologis kan ya. Psikologis gue gimana? Itu lu deket banget sama lampu lu. Deket banget sama lampu. Ya nggak maksud gitulah. Lu ya itu aja. Hidup tuh kayak gue suka bingung ya. Hidup gue tuh udah cukup berat ya ketika gue ketemu narasumber curhat juga. Gue ingin hidup gue tuh lebih berat dibanding lo gitu. Terus? Iya terus anjingku lu curhat juga. Tapi lu ketika lo kayak gitu be. Cobaan yang diberikan Tuhan ke gue itu belum ada apa-apanya dibanding. Lu apa dah? Jelas. Lu bilang, lu kalau bikin konten orang-orang jahat sama lu. Ini lu yang jahat. Gue sedih selama ini. Di mana formulanya? Gue gak curhat, tiba-tiba lu yang curhat. Gue juga suka bingung ya. Gue ketemu orang gitu ya, kok orang curhat, padahal gue suka mikir, gue juga pengen curhat gitu. Iya. Manusia kan pengen curhat ya. Nah berarti di sini lu bisa curhat, Bang. Iya. Oh, di konten lu orang-orang biarin dia curhat. Gak, maksud gue lu kayak ya itu, lu hidup susah ya. Iya, hidup semua orang susah ya. Susah semuanya. Listrik bunyi itu, Listrik bunyi. konspirasi PLN tiap hari Iya. tit ya kan. Tapi ya ketika lu ketemu orang yang ini hidup lu, masalah lu tuh belum ada apa-apanya ternyata. Oh iya, itu gue rasain tuh. Jadi kalau menurut gue, Bang, itu tergantung nominalnya. Bukan, lu tergantung paradigma lu mau bersyukur apa enggak. Ya lu gini nih, lu mengeluh sekarang ya. Lu masih dikasih rezeki beli minuman tolol ini 60.000. Lu beli 2 120.000. Iya. Lu ketemu orang nggak bisa makan. 120.000 dapat warteg 3 kali. Oh iya. Itulah fungsinya lu curhat itu supaya lu jangan sok-sok hidup lu paling susah. Sekarang jadi sosokan susah ya, bukan sosokan kaya orang ya. Iya, orang sekarang sok-sok. Iya, bener. Paling susah ya. Paling susah. Kalau dulu kan orang gue habis beli ini nih, sekarang Nggak bisa sekarang. nggak bisa. Di atas langit ada langit. Mendingan lu pura-pura susah aja. Pura-pura susah. Bang Joni habis beli apa Bang Joni? Nggak ada, gimana hidup gua begini aja. Nggak ada. Jadi kalau menurut gue nih ada tergantung nominal nih, Bang. Pada saat lu susah di angka sekian, orang lain juga susah. Tapi di angkanya beda. Oh, gue pernah bikin konten ya. Jadi gue pernah naik private jet itu ke sebuah negara. Private jet. Gue naik private jet bersama pejabat-pejabat tinggi negara. Itu gue melihat banget tentang nominal itu. Gue tuh mikir, gue naik taksi dari rumah ke kantor bapak itu 100.000.
Di situ gue dikasih duit 100 juta cuman buat main judi. Terus gue ngeliat ya, anjing gue pusingin 100 ribu. Terus dia dengan mudahnya mengasih gue uang 100 juta hanya untuk main judi. Iya benar. Terus di pesawat itu ada negosiasi jam Richard Mille itu harganya 4 billion, 4 miliar. Dia bilang gue kreditnya bro, 2 bulan bro. Itu dia udah susah tuh ya ngakunya ya. Iya, lu bayangin kredit jam 4 miliar 2 bulan, gue bayar rumah 25 tahun, nangis gue. Jadi ini soal nominal. Jadi tingkat nominal orang tuh beda-beda. Iya beda-beda. Bener sih, gue kan ketemu orang-orang kayak, gue pernah bikin konten sama Buluk, sama ada Aca, Straight Answer. Ya, gue. Tapi kalau lu bilang buluk, itu beneran buluk orangnya? Hitam jelek sih. Maaf ya bang ya. Ya gimana hitam bang, itu jujur aja. Itu dibuluk gara-gara itu? Iya, karena gak tahu, karena susah kali hidupnya jadi hitam ya. Oh iya. Nggak, cuman maksud gua, ya itu lu ketika lu ketemu orang-orang gitu, lu jadi bisa bersyukur gitu. Maksud gua, cobaan Tuhan tuh Beda-beda. ya lu masih dikasih napas, lu masih bisa, anak lu masih bisa makan, masih makan layak, rumah lu tidur masih pakai AC. Benar. Ya, jadi lu susah, yang bikin susah lu juga. Kayak gua nih, yang bikin susah gua apa? Ngutang. Iya. Kredivo, home credit. Iya. Yang bikin susah siapa? Pinjol ya? Hah? Pinjol. Iya, gaya hidup lu sendiri. Oke deh, mulai hari ini kita nggak usah gaya. Iya nggak? Ya nggak juga, gaya kudu perlu juga. Oh, perlu juga ya? Oh iya. Tapi lu kalau mau gaya, lu tinggal datang ke sini. Ada kos Gas John, ya kan? Ada kos Jakarta Jangan Tidur. Bisa beli di sini. Tapi lu, Alamatnya di mana alamatnya? di mana bang? Di Google aja ada Gas John Custom Supply di Jalan Pahlawan nomor 16 Rempoa, Jakarta, perbatasan. Perbatasan. Sama Tokped bisa Tokped? Tokopedia ada, Ada. Bukalapak ada. Bisa pakai kredit dong? Bisa pakai kredit, utang Anjir. riba lagi. Masuk kaos dong pakai Kredivo. Gue juga beli kaos pakai ini gue. Ayo bener lu bang. Karena gue ada di fase itulah. Kan cuma 100.000. Ada, gue gitu. ada di fase itu minggu lalu. Ada. Ya itu gaya hidup lalu ketika lu pengen baju yang ada duitnya, cuman kalau ngutang lebih ideal gitu. Akhirnya lu terjebak lagi di dalam dunia riba tadi. Udah ngaco nih. Udah kemana-mana segala riba lu omongin. Ya riba tuh biang masalah, men. Iya. Karena bunga. Enggak, ya, karena lu jadi yang seharusnya lu nggak perlu, lu jadi memaksakan, akhirnya lu terjerat sama cicilan yang harus lu bayarkan tiap bulan. Karena awalnya murah. Jadi lu merasa murah tapi lu dibodoh-bodohi aja sama perbankan. Nggak perbankan doang sih. Ya perbankan lah. Yang urusan uang siapa lagi? Kan perbankan. Sekarang individual juga banyak yang minjemin bang. Cina hitam itu tengkulak. Siapa Cina hitam? Istilahnya Cina hitam bego. Emang iya? Oh iya. Cina hitam istilahnya. Oh gitu. Kalau di Gua pasar baru yang tahu. bawa buku, 2000, hitam Cina hitam. Oh ini lintah darat. Iya itu Cina hitam panggilannya. Oh. Bang keliling. Iya. Bangke. Iya Iya, bangke. bangke. Ya kira-kira begitulah ya. Jadi kita udah banyak curhat nih seputar. Tapi nggak ada isinya men, konten ini nggak ada isinya men. Gak ada ya? Kalau- Tapi pasti banyak yang nonton karena ini adalah kehidupan realita, Bang. Iya. Iya nggak? Sesuatu yang kita angkat realita, ya kan? Itu akan menjadi konsumsi publik yang Menarik. menarik. Karena mereka mikir, oh iya gue juga kayak gitu loh. Iya. Anjir, dia aja susah. Apalagi gua, ya kan gitu. Iya sebenarnya nih kayak lu sebagai ya lu bisa dibilang mencret deh. Lu dibilang tanda kutip public figure ya. Iya. Kan yang lu jual gaya hidup ya. Heeh. Orang melihat lu tuh berpakaian bagus, fisik yang kuat, hartanya banyak. Sebenarnya Capek lah hidup lah. capek ya. Duit nggak punya, Duit nggak punya, utang banyak, fisik menurun, ya kan? fisik makin tua. Jadi Biji emang kondor. bijinya 3 ganjil. Ada temen gue biji ganjil tuh. Nggak ada. Ada anak 13 dulu. Gue nggak bisa sebut namanya tapi. Ada ya. Dipotong satu. Biji ganjil sumpah 3. Dipotong 3, lebih satu. Jadi kalau jalan tuh Lebih satu. ada. Nggak mungkin. Ada sumpah mati dah. Lebih satu. Lebih satu. 3 sumpah mati. Di pas di testis tuh ada 3. Ada cobaan hidup udah beda lah.
Lu nggak bisa menyamaratakan. Tapi itu bonus sih kalau biji 3. Bego. Kan duduknya susah jadi agak Iya lah. 3. Ya harusnya 2 ya kan, lu bisa rapat jadi 3. Kejebak. Kejebak siapa yang jebak? Yang jebak siapa? Kejebak. Ini kayak stream bulat yang nonton banyak ya. Pada ketawa, pada kagak ngerti ya. Gak ngerti. Oke, gimana? Udah aja nih ya. Serah. Hah? Gue masih pengen ngobrol sih. Ya udah, ngobrol silakan. 5 menit lah. Kayak gue nih banyak yang ini nih emang komentari video gue terlalu banyak iklan. Itu tuh. Iya maksud gue. Sebenarnya semakin banyak iklan semakin bagus harusnya. Ya namanya hidup cari duit lah urusan. Iya. Yang komen ya. Lu katanya berkameramen pakai daun. Nah, nih kameramennya nih ada nih. Pada perlu makan punya anak istri. Iya benar. Kalau kita nggak jualan banyak iklan, pada makan apa? Iya. Tolong hargailah. Cuman kalau iklan itu Pang ya, itu setiap iklan yang nonton beda apa sama sih? Nggak bisa, dia kan berdasarkan IP. Oh beda ya? Ya YouTube nggak bego lah. Lu ketahuan yang nonton lu doang juga. Tahu Enggak, ya. misalnya lu nonton, gue nonton konten yang sama nih, channel yang sama, iklan lo sama gue beda nggak? Oh beda, kalau iklan tuh berdasarkan preferensi. Ya kan, preferensi kan? Jadi lu suka bingung nggak? Lu lagi lihat-lihat di e-commerce ya, lu lagi pengen sepatu gitu ya. Tiba-tiba lu buka Google, Muncul sepatu gitu. Iya bener tuh. Itu dajal men. Anjir, Itu gara-gara konspirasi. email kita ya? Dajal nggak dajal. Jadi ada kayak jelmaan dajal tuh lahir ke bumi. Matanya 2 tapi. Ya dia melihat manusia yang ini anak lagi pengen sepatu nih. Gitu. Iya. Terus dia tawarin kredivo. Utang riba lagi. Itu mah pedagang aja, bukan dajal. Tapi itu dajal CIA men. Oh sih ya. Jadi lihat, dia pertama kali ngecek sepatu nih di Bukalapak nih ya kan. Nggak punya duit nih kayaknya. Nggak punya duit nih kayaknya. Nggak ada duitnya. Dia buka YouTube, iklannya sepatu lagi nih. Iya, Dia bakalan beli nih, bentar lagi nih. Ternyata nggak punya duit. Nggak punya duit. Nggak lama-lama iklan kredivo. Percuma. Iklan Oh kredivo ya, kredivo. Ini solusi nih ya kan. Akhirnya dia beli. Iya gitu. Akhirnya dia beli. Oh iya bener juga ya. Dunia Enggak, gue ngerasain tuh. Iya, dunia itu konspirasi doang. Jadi dari apa yang lo search di Google, muncul di YouTube lo, akhirnya lo punya kesempatan buat hal itu ya nggak? Oh, Hatma dong, suka banget belanja. Dia kalau Oh iya, Hatma iya. Suka tiba-tiba, gue habis beli ini nih. Itu wataknya tuh diracunin dajal-dajal itu. Iya. Lu nggak pengen gara-gara di Instagram atau Twitter, anjing, diabaikan kan? Tapi dajal-dajal itu muncul lagi nih di Facebook atau di YouTube. Iya bener. Akhirnya Gua ngerasain terpatrik di otak, harus beli. Iya. Besoknya bawa di kantor di depan biar data sama tetangga. Itu hidup dah. Telat mat ya. Hatma. Beli apaan nih bang? Tadi habis pamer sama gua dia. Apaan? Kan gua punya speaker mahal ya, earphone mahal. Enggak, gua enggak mau beli, gua udah punya Bose. Apa? Mukanya sombong banget. Bullshit. Bose. Mahal emang mahal sih. Oh Bose, mereknya. Cuma mukanya sombong banget gitu. Bose. Enggak harus disebutin merek kayak gitu. Nggak, itu kan enggak ada esensinya ya. Ya gue bingung, dia dengerin apa? Bose oke, dia dengerin apa? Ngerti juga kagak ya? Iya, ngerti juga Gitu kagak. udah hidup lah. Hidup suka kayak gitu. Jadi dia kalau ada yang nelfon pakai Bose tuh. Iya. Segitunya ya. Gila. Emang itu gaya hidup sih. Iya, lu perhatiin kalau lu tinggal di tetangga. Bose. Disebut sama dia. Bose. Bose gitu. Dengan tenang gitu. Bose. Tapi bukannya dia pamer tapi nggak sombong tapi Iya. kayak nunjukin Tapi ngasih tahu mereknya kan. Iya kan nggak usah disebutin ya. Iya, nggak usah. Gue juga. Iya. Akhirnya gue juga awkward kan ya. Oh Bose mahal. Ya gue. Nggak maksud gue. Lu ada tetangga kalau beli TV baru jendela dibuka lebar-lebar. Maksudnya biar tahu lu beli TV baru gitu. Iya. Padahal tangganya kelaparan. Iya padahal dia nyicil gue tahu. Jadi emang hidup tuh ya hidup tuh suka kayak gitu. Udah. Jadi gibah anjing ngomong orang. Tapi orangnya ada. Nggak ada orangnya. Kita lebih parah lagi. Kita ngecekin orangnya ada. Ada namanya roasting. Kalau ini apa namanya? Stand up. Mau gitu ya. Jadi gue kesel banget nih. Gue kesel banget. Jadi suatu hari nih gue kalau stand up gitu Pak. Lu punya niatan stand up nggak sih Bang? Nggak pernah nonton gue. Nggak pernah ya? Nggak suka nonton. Kocak sih. Jadi dia
nyeritain tentang kisahnya dia gitu ya, sehari-harinya dia atau gimana, atau yang pernah dia lakuin, yang pernah dia alamin itu di media, tapi dikemasnya kocak. Belum pernah lo ya? Coba deh. Nggak peduli juga. Kayak gitu, pokoknya awalnya pasti. Jadi gue kesel, hari ini gue kesel banget nih. Gue kesel banget gitu. Keresahan katanya. Nggak ada nasinya nih. Lapar ya? Iya. Kalau habis makan lu. Kenapa tuh? Anjing terang. Dia tadi pakai kacamata hitam ya? Gila ini. Kacamata bagus banget nih. Itu fungsinya kacamata Asli. hitam tuh. Ada gas jonnya ternyata ini, gue baru tahu lu. Itu produk kita itu. Asli. Best seller tuh. Sebulan gua jual 100 biji tuh, jual. Gue ngabu di sini. Di kaca. Bang. Oke, itu tadi kita udah ngobrol panjang sama Apang Gas John, ya kan? Dan nanti kita bakalan ngobrol lagi. Ngobrol lagi kali ya? Iya nggak, Bang? Boleh aja, gua mau bebas aja. Bebas aja ya? Oke. Terima kasih. Pokoknya kita nantikan Jakarta Jangan Tidur untuk setup studio di sini. Yoi. Supaya kalian Ada sofa, enggak, kalian harus konsisten buat ini. Kalian channel. Iya, berdayakan ini kameramen gue yang bego-bego ini. Benar. Supaya mereka ada tambahan rokok lah. Oke, itu gue setuju tuh. Iya. Lu kasih uang Amer lah. Oke, benar tuh. Oke, terima kasih Putra Putri Jakarta. Jangan tidur. Isi Kepala di balik kopi baja, semua serdadu pasti tak jauh berbeda. Tak peduli perwira, bintara atau tamtama, tetap tentara. Oba. Kita nongkrong sampai pagi.